Welcome back to my channel. Masih bersama saya Hendra Tampu. Tepatnya pada hari ini yang cerah, yang sejuk ya, habis hujan ya. Saya akan membuat beberapa review pertandingan. Dan tentunya saya akan di sini akan membahas review dan match highlight pertandingan di malam Manchester City versus Chelsea. Sebaiknya kawan-kawan bantu Hendra Tampu dengan cara subscribe, nyalakan lonceng dan mendapatkan notifikasi setiap Hendra Tampu membuat video. Pertandingan tadi malam sangat menarik ya. Starting 11 yang diturunkan Mauricio Pochettino menghadapi Manchester City. Oke, kita mulai dari keeper. Itu diisi oleh Petrovic. Di bek kanan ada Malo Gusto, bek tengah itu Disasi dan Colwill, bek kiri ada Chilwell yang pastinya tentunya sebagai kapten. Di tengah ada Caicedo dan Enzo, duet yang sangat menjanjikan ini. Lanjut ada Gallagher, Palmer, Jackson, ya, Sterling sebagai sosok yang menjanjikan pertandingan tadi malam. Oke, itu dia starting 11 yang diturunkan Pochettino. Ya, pertandingan semalam itu sangat seru ditonton, sangat menarik, sangat tegang ya. Gila. Turun dimulai dari babak pertama itu Chelsea memberikan sebuah tekanan yang membuat Manchester City itu kewalahan ya. Beberapa kali pressure yang diberikan Manchester City tidak membuat runtuhnya lini pertahanan Chelsea ya dari pemain ini. Pertandingan tadi malam sungguh-sungguh menarik ya. Pertama kali Chelsea serangan balik yang diberikan kepada Chelsea. Di sini saya akan membahas bagaimana terciptanya gol yang dicetak oleh Sterling ya. Awal dari kesalahan serangan dari Manchester City itu membuahkan hasil. Umpan yang diberikan oleh Disasi langsung disambut Nicholas Jackson dari sebelah sisi kanan. Lalu dia mencoba memberikan Palmer dengan cara back heel ya, melalui kaki belakang. Terus Palmer menyambut, langsung memberikan lagi bolanya kepada Jackson ya. Jadi kayak 2-1-2 ya. Tidak langsung begitu lama Jackson mengiring bola dan lalu memberikan kepada Sterling. Nicholas Jackson ini melihat ya Sterling tidak dijaga karena kenapa? Kyle Walker terlalu maju ya, dia sampai lupa pada daerahnya ya. Dengan ditinggalnya Kyle Walker yang tentunya pasti Manchester City ini tinggal 2 back. Lalu Sterling mencoba memasuki area penalti ya. Dengan sedikitnya penjagaan Sterling mencoba menipu dengan skillnya ya. Dia mencoba menendang ke sudut kanan gawang keeper ya, keeper dari Manchester City. Saya pikir ini tidak gol ya. Karena apa ya? Karena beberapa kali kalau Sterling itu kalau sudah di depan gawang dia selalu selalu bolanya itu ditendang tidak masuk ya. Tapi saya melihat pertandingan semalam luar biasa Chelsea ya. Walaupun beberapa kali dalam pressure yang tinggi, tidak pernah dengan lupa posisi daerah yang tinggalkan ya. Berbangga diri pada babak pertama karena Chelsea ini selalu di pressure melalui operan Kevin De Bruyne, terus Doku, lalu ke Haaland dan juga Foden ya. Gila. Saya menonton ini seperti final ya. Kenapa seperti final? Di setiap bangku yang ada di stadion itu gemuruh ya. Jadi betapa pertandingan tadi malam itu begitu sengit. Karena apa? Ini pentingnya buat Manchester City. Pertandingan juga sebelumnya Arsenal menang telak, Liverpool mentelak. Jadi Manchester City ini tidak ingin pertandingan tadi malam itu kalah. Tapi dia lupa siapa Chelsea sebenarnya. Oke lah, babak pertama kita kalah ball possession, tapi Chelsea tidak kalah dengan serangan balik. Ataupun bisa dibilang pada saat Manchester City terlalu fokus saat menyerang, tapi dia lupa pada lini pertahanan ya, yang ditinggalkan Kyle Walker ya, Nathan Ake ya. Dalam pertandingan tadi malam ya, saya pikir Chelsea akan membawa 3 poin dari markas Etihad ya. Setelah Sterling mencetak gol, betapa ekspresi kekecewaan, kekesalan Guardiola ya. Karena apa? Karena strategi yang dijalankan untuk mendobrak lini pertahanan Chelsea tidak bisa sesuai dengan strategi yang diterapkan ya. Kenapa? Pertahanan Chelsea ini begitu rapat coy. Pada saat Chelsea dalam posisi pertahanan itu kita bisa lihat 4 pemain bahkan 5 pemain itu dalam posisi bertahan, termasuk Caicedo untuk membantu menutupi celah dari pertahanan
Chelsea. Beberapa kali Manchester City mencoba menyerang dari sisi kiri melalui Kevin De Bruyne dan juga melalui sisi kanan melalui Jeremy Doku. Itu bolanya tidak berjalan lancar sampai ke Erling Haaland ataupun manusia robot ini ya. Sangat-sangat takjub pertandingan tadi malam. Saya pun sampai wow, ini bisa pertandingannya skornya besar ya. Waktu pertandingan Chelsea aja skornya 4-4. Oke, masuk babak kedua. Ya, di sini yang buat saya bingung dan sempat bertanya-tanya apa yang dipikirkan Pochettino ini sehingga membuat suatu dibilang fatal ya menjelang 20 menit terakhir. Pep Guardiola dan anak asuhannya tidak berdiam diri ataupun tidak ingin membuat kesalahan lagi ya. Manchester City terus mencoba melakukan berbagai serangan ya, baik dari bola lambung Kevin De Bruyne, sosok yang bisa dibilang sebagai pemecah lini pertahanan Chelsea. Beberapa kali save dari Petrovic ini cukup dramatis melalui dari sundulan Haaland. Beberapa kali tendangan dicoba dari pemain Manchester City ini. Malapetakannya itu ketika Cole Palmer ditarik menggantikan siapa? Trevoh Chalobah ya. Sosok gelandang serang ditarik menggantikan back. Di sini saya melihat itu saat Trevoh Chalobah memberikan kode 5, berarti itu sudah tandanya Chelsea bermain aman. Kalau dibilang bermain parkir bus, saya rasa tidak, karena babak kedua Chelsea masih tetap memberi tekanan kepada Manchester City. Ya, tariknya Cole Palmer itu sudah menandakan titik-titiknya terancam bagi pertahanan Chelsea. Ya, begitu juga Sterling ditarik. Wow. Pemain ini yang tipikal seorang running, seorang skill, seorang dribble ditarik keluar oleh Pochettino. Di situ saya melihat ketika merubah ombakan pemain sehingga menjadi 5-2-3 pada pertandingan tadi malam itu sebuah sangat-sangat krusial ya. Dan tentunya juga kenapa dia tidak mencoba menarik keluar Nicolas Jackson. Jika Nicolas Jackson ditarik keluar, kemungkinan Chelsea tidak akan kemasukan ataupun bermain tadi malam hasilnya seri. Beberapa kali Nicolas Jackson dari babak pertama masuk babak kedua itu dia peluangnya itu tidak begitu menguntungkan ya. Padahal sudah posisi enak nih Nicolas Jackson depan gawang. Tapi apa, bolanya tidak berhasil dia dapatkan ataupun tidak bisa menciptakan gol ya. Dan ada juga peluang manis sini. Ketika bola yang diberikan dari Kuku dan juga diberikan kepada Nicolas Jackson, tapi ada yang sempatnya miskomunikasi nih antara Enzo dan Nicolas Jackson. Memang posisi Nicolas Jackson ini offside ya. Tapi keputusan Enzo ini saat merebut bola dari Nicolas Jackson itu yang membuat ekspresi Nicolas Jackson bisa dibilang kekecewaan ya. Dalam rapatnya permainan Chelsea ini, pertandingan tadi malam kita acungi jempol ini bertahan Chelsea ya. Itu Malo Gusto, Disasi, Level Colwill dan Chilwell. Ini luar biasa pertandingan tadi malam ya. Sungguh membuat para pemain Manchester City ini frustasi. Beberapa kali De Bruyne mencoba membongkar, mencoba memberikan serangan yang bisa membahayakan gawang Chelsea tetapi tidak membuahkan hasil. Beberapa pemain mencoba menarik pikiran wasit agar memberikan Manchester City pelanggaran. Ketika Ben Chilwell beradu dengan Kyle Walker, itu jelas-jelas Kyle Walker yang mencoba merebut bola dan kakinya Kyle Walker ini menyentuh kakinya Ben Chilwell sehingga keputusan tepat tadi malam wasit sangat cerdas melihat itu bukan sebuah penalti yang menguntungkan bagi Manchester City. Disasi pertandingan tadi malam seperti monster coy. Kenapa seperti monster? Gila. Saya apresiasi kepada Disasi, Level Colwill ya. Mereka berdua menjaga lini tengah pertahanan Chelsea luar biasa. Beberapa kali mencoba blok tendangan dari Haaland, tendangan Kevin De Bruyne dan juga menghalau umpannya dari Jeremy Doku ya. Semalam pertandingan sangat luar biasa ya. Yang di luar ekspektasi orang, mungkin pertandingan semalam itu Chelsea dibantai habis-habisan sama Manchester City ya. Tapi apa? Excelisasi berhasil mengantongi Kevin De Bruyne, Haaland, Jeremy Doku ya.
Tiga orang ini berhasil yang dikantongi sama Excelisasi. 90 menit habis ya, beberapa pemain Manchester City frustasi. Kenapa mereka bisa melihat Chelsea bisa sehebat ini? Itu mungkin dalam pikiran mereka ya. Terutama kita lihat nih si Haaland. Ketika pertandingan selesai dia ekspresinya sangat kecewa, sangat kesal. Beberapa kali peluang didapatkan Haaland tidak membuahkan hasil ataupun dia percobaannya gagal ya. Pertandingan tadi malam itu MVP-nya siapa? Ya, seseorang monster menjaga pertahanan Chelsea. Excelisasi layak mendapatkan piala ataupun award pertandingan tadi malam, Man of the Man ya. Kita lihat ya. Ini dia statistik Excelisasi versus Manchester City tadi malam ya. 100% duel udara menang. 94% akurasi lulus. 25 kali sentuhan, 16/17 lulus selesai. Dan 7 clearance di area pertahanan. 2/3 bola panjang dimenangkan Excelisasi. Ini dia sosok monster pertahanan Chelsea ya. Gila. Excelisasi layak sih, karena menurut saya dia benar-benar powernya, energinya, bermain dia juga oke nih ya. Dan pertandingan tadi malam itu merupakan pertandingan malam membuat Sterling menjadikan golnya itu 121 selama di ajang Premier League, melewati Steven Gerrard yang mengoleksi 120 gol. Di sisi lain juga di sesi ini pada saat melakukan passing itu 29 kali loh asetnya ya. Jadi akurasi passingnya cukup bagus ini sebagai sosok back. Dan juga 52 kali sentuhan dan pelanggarannya 0. Gila. Dia tidak mendapatkan kartu kuning tadi malam. Sangat-sangat fantastis ya. Ada lagi nih Malo Gusto ya, sang wingback kita ya. Pertandingan tadi malam statistik Malo Gusto tadi malam itu 86% akurasi, 66 sentuhan, 24/28 passing komplit, 10 clearance, 9 menang duel udara, 8/9 tackle dimenangkan Malo Gusto, 2 kali passing lambung, 2 kali penyelamatan gemilang. Sangat-sangat fantastis bagi Chelsea. Dan sampai Pep Guardiola pun memberikan statement, ketika Anda bermain melawan tim yang memiliki ketenangan dan prestis seperti Chelsea, Anda harus tampil sebaik mungkin selama 94 sampai 95 menit. Pep Guardiola aja tidak menyangka Chelsea tadi malam sehebat, seluar biasa ini ya. Dia pikir pertandingan tadi malam menurut Pep Guardiola ini dia bisa menang ya. Apa yang membuat Pochettino Chelsea bisa ditahan imbang? Ini dia yang mungkin dilakukan Pochettino dalam pertandingan tadi malam yang fatal ya. Chelsea tidak kalah, tapi setelah 3 pergantian itu mereka praktis hanya diberbandir City dan akhirnya kebobolan 1 gol. Mungkin Pochettino harus berhitung lebih cermat ya. Itu waktunya masih ada tersisa 20 menit, tapi Pochettino terlalu buru, terlalu cepat mengambil keputusan. Dan ini pertandingan tadi malam Chelsea masih tetap berada di peringkat 10 dan hanya terpaut 1 poin dari peringkat 9, 8 dan 7. Kemungkinan Chelsea kalau konsisten permainan tadi malam untuk lanjutan pertandingan berikutnya Chelsea sampai akhir musim ini, saya rasa Chelsea bisa masuk 7 besar ya, jika pertandingannya seperti tadi malam ya. Saya sangat bangga dengan pertandingan tadi malam. Saya sangat appreciate kepada semua pemain lah bisa dibilang ya. Walaupun Nkunku tidak bisa ngapa-ngapain di depan, walaupun Michael Jackson tidak bisa menciptakan gol ya, Cole Palmer juga saya rasa pertandingan tadi malam tidak maksimal ya, karena dia dijaga oleh beberapa back Manchester City ya, karena Cole Palmer tidak bisa berkutik secara bebas ya. Pertandingan tadi malam akan menjadi modal untuk Chelsea karena minggu depan Chelsea akan menghadapi Liverpool di ajang Piala Carabao Cup. Semoga pemain tetap konsisten ya.
Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Mari dukung channel Hendra Tampu dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar bisa terus mendapatkan informasi yang diberikan Hendra Tampu. Keep the blue flag flying high. Come on the Blues.